Nah, aku juga tahu nih ada apa sih geng sign itu. Gengsain. Apa sih? Ajarin. Kali ini aku lagi ditemenin sama 2Fs 2W. Bener ya ngomongnya gitu ya? Iya, Bener ya? bener. Vanda sama Vando. Kalian Yes. kakak adik atau kembar? Kembar. Kembar ya? Yoi. Kompak loh ngomongnya loh. Gak diraguin lah ya. Tapi jujur bedain kalian tuh susah. Cara Gampang. bedainnya tuh gimana? Kebetulan hari ini hari spesial karena bedainnya jadi gampang. Kebetulan aku- Baju Tindik. jelas beda. Oh iya, tindik. Tindik, Cuma Vando gitu ya. Yoi. Kenapa Vanda tidak menggunakan tindik? karena tadi habis dari magang. Tapi biasanya tindik Iya. cari aman tuh. Iya, bener. Kalian masih ini ya, masih kuliah. Yes, kuliah. Santai aja, gak interview kok. Kayak biasa. Tapi fun fact, aku juga pertama kali tahu kalian tuh bukan as a rapper, tapi dari konten TikTok. YKC. YKC. Iya. Itu Bahasa siapa yang bikin? singkatan YKC. Apa? Yang bikin siapa? Yang bikin ini Yang kontennya bikin atau Kontennya. kontennya aku. dia duluan. Aku Oh, duluan. tapi sama-sama bikin konten YKC itu. Kayak terus dilestarikan gitu. Wah, asik. Cuma aku pertama kali tahu kalian tuh dari situ. Makanya Dari aku taunya YKC. konten kreator. Malah aku tahu kalian rapper tuh dari lagu yang ini, I Love You More. I love you. Tahu di I TikTok. said I love you more. Ini ya, mbaknya di luar dia. Tahu juga. Tahu. Aku ngikutin. Udah Cucu. ini apa ngulik-ngulik banget nih. Bukan ngikutin, beda tuh. Beda, tahu tuh. Sama sempat ini masuk isi yang apa namanya? Kan ada yang apa sih? Tuibon BKKMB. Itu juga sama yang waktu masuk kan ada yang masih pakai baju putih-putih Oh itu. ya, ospek. Ospek. Nah, Ini dokumentasi. dipanggil-panggil rambut-rambutnya masih gini-gini. Tahu itu. Rambut makanya style nyampe. corona itu namanya. Iya, rambut Style corona ya. Biar mirip-mirip. Tapi salah satu yang unik dari kalian tuh aku lihat cara kalian menata rambut, pakaian kalian. Emang dari dulu suka ini ranah hip hop. Sebetulnya udah dari dulu itu disuguhkan oleh vibes hip hop dari game-game PS2 yang Oh iya. nuansanya Ah. tuh hip hop gitu. Apa aja dulu apa tuh referensinya? referensinya kalau sebenarnya waktu kecil kan main PS2 itu cuman Enjoy aja main mengonsumsi gitu. vibes Asik hip hop aja lah ya. aja ya tanpa tahu kalau itu tuh hip hop gitu. Oh, semakin kesini kok asik, makin Iya. ngulik gitu. Iya, terus kebetulan pas di SMK, kebetulan SMK-nya itu di SMSR kami Iya, berdua. sekolah seni. Oh, seni. Nah. Di sana tuh kayak malah terjadi fenomena di mana anak seni lukis atau pokoknya seni rupa itu tuh punya band, punya Oh grup hip iya, hop. wajarnya anak-anak lah biasanya suka pada musik ngeband. gitu lah. Gaul-gaulan lah. Gaul-gaulan lah ya. Nah, Jadi di sana tuh kayak nginfluence kita berdua. Bikin lagu asik gitu. Tapi kenapa akhirnya nggak ngikutin ini arus teman-temannya yang pada ngeband, malah milih aku di hip hop aja nih. soalnya dari stylenya lebih cocok, lebih tertarik ke arah rap. Karena style ya. Karena stylenya. Berarti emang ngikutin dari apa ya, tanah lahirnya ya di Amerika gitu. emang ngikutin tuh. Emang ngikutin ya. Ngikutin ya. Ini zaman-zaman dulu kan ada East sama West tuh. Is West. Paham tuh, paham. West Coast. Paham. Nah, apa kalian ngikutin itu enggak? Sebenarnya aku nggak begitu Malah nggak ngikutin Malah nggak kalau ngikutin di situ. tentang West kayak Coast, nggak begitu East Coast. memikirkan East Coast dan West Coast, kayak ya udah gitu. Pokoknya aku suka Hip hop stylenya, suka vibesnya. Siapa idola kalian siapa? Kalau luar Awal Kalau banget idola- itu Lil Bow Wow. Lil Bow Wow Itu baru yang dengar tuh. meranin Aktornya Twinkie ya, aktornya Tokyo Drift. Iya, Fast and Fast Two. and- Oh Fast and iya Furious Tokyo tahu, Drift. yang sekarang gendutan. Iya, benar. yang Oh, gendutan iya, gitu. Itu siapa lagi? Terus kalau yang paling umum ya mungkin karena Fast and Furious juga banyak lagu-lagunya itu soundtrack hip hop, Iya, especially Wiz Khalifa. iya, Iya. Wiz Khalifa Itu yang bikin 7. band. Nah, Pertama kali suka sosok rapper tuh Wiz Khalifa sih. Bisa Wiz dibilang. Khalifa ya. Mm-mm. Oke. Kalau lokal. Karena
aku sendiri kan orang kabupaten nih, bukan orang-orang ibu kota atau kota besar kan. Jadi waktu dulu aku masuk hip hop tuh referensinya dikit, mentok-mentok paling Tuan 13, Saikoji. Cuma ngulik sini-sini tambah banyak referensi juga kan. Kalau kalian siapa? Yang lokal-lokal? Lokal. Tapi ini referensi untuk belakangan ini. Oh, Tapi belakangan kalau ini. kemarin-kemarin itu belum terpikirkan. Kayak yang lagi sering didengerin lah bisa dibilang. Itu Safa sama Nara. Nara sih, Iya, Nara emang lagi sering Iya dibicarain tuh. kan. Nara, Safa. Ya pokoknya Kebi. Kebi ya Crazy jelas lah ya, Crazy Crazy lah, Crazy ya, lah ya. Crazy Crazy. Kalian tuh masuk ke dunia hip hop mulai kapan tuh? Soalnya kan kalau aku lihat kalian masih apa ya, masih nom-nom banget lah ya, nek bahasanya orang Nom. Jogja. Iya sebenarnya udah dari lama sih COVID Covid ya, ya. mulai Covid, mulai bikin-bikin lagu. Ya bermula dari konten terus bikin lagu dipromosiin lewat konten-konten yang konyol gitu. Tapi malah jadi branding buat kalian. Iya Kan sih, udah ngerilis iya. merch juga kan. Tahu yang merah sama hijau. Apal banget nih. Kaos Tahu, merah cuy. sangar. KMS kaos merek Sangar sangar. keren. Soalnya kalian tuh lewat terus cuy di FYP. Itu. Tapi apalagi cerita-cerita menarik. Ini juga kayaknya aku pernah lihat lewat ya di FYP ku tuh kalian manggung di SCH atau apa ya? SCH ya. SCH ya? Pernah. Tahu tuh. Pernah. SCH tuh. Itu Itu acara apa Zaman tuh? dulu banget. Trip. Acara event Acara- event iya, trip gitu. Submission atau dipanggil? Dipanggil. Oh dipanggil. Ya itu karena kenal sama apa namanya? Ya, orang Panitia-panitianya dalam. sih. Oh Orang dalam. ya teman-teman sendiri Oh, lah ya. teman-teman sendiri gitu. Teman-teman sendiri. Tapi apa nih ya yang ngebuat mungkin selain fashion yang kalian ngerasa hip hop is me gitu? Apa tuh yang kayak aku tuh anaknya hip hop banget dah. Karena mungkin hip hop itu awalnya kan perlawanan Oh dari perlawanan. gaya konvensional. Nah dulu aku kayak kurang suka aja lihat yang sama gitu. Oh pengen berbeda. Nah itu, tapi aku pakai cara yang udah ada, yaitu style hip hop Oh. gitu. Kalau perspektif aku kayak gini. Ya dulu tuh sering nggak pede dengan penampilan, dengan gaya gitu yang aku punya, kayak apa namanya, belum bisa merasa ini tuh bener-bener diriku gitu loh. Oh dulu belum. Terus simpelnya aku tuh ngelihat banyak rapper terkenal dari Amerika, dimana sebenarnya look dari apa ya standar mukanya tuh sebenarnya nggak kayak yang orang Indo inginkan gitu loh. Iya, Oh, Tapi oke, mereka wah. bisa mendunia gitu loh. Tetap terlihat keren. Nah, gitu ya. terlihat keren dan bisa Membuat- jadi inspirasi gitu. Itu yang aku pengenin gitu. Jadi mungkin aku kurang pede dengan penampilanku, tapi ternyata itu tuh bukan sebuah Kekurangan. kekurangan gitu loh. Asik. Makanya aku bikin penampilan kayak gini ya, pengennya kayak mereka dengan penampilan seadanya, tapi bukan apa dengan penampilan yang mungkin tidak bisa mungkin bisa dibilang nggak sesuai standar, tapi Tetap terlihat keren. terlihat keren. Nah, Karena itu, keren pengennya itu kayak nggak gitu. harus cakep, tapi keren tuh ya udah keren aja Oh, udah. iya. Create Emang gayanya dibuat. gitu loh. Nah, tapi menurut kalian kan dari tadi ngomongin style rapper Indonesia, menurut kalian stylenya keren banget. Yang keren banget Indonesia. Kalau 2FN2W. Hehehe, boleh percaya diri, boleh nih. CFN2W Boleh. juga sih. Kalau menurutku ini salah satunya mungkin Bass Boy. Iya. Bass Boy itu nyentrik, nyentrik banget, berani. nyentrik, nyentrik berani banget. Berani. Kalau enggak Metermos. termos. Oh iya, dari Dia tuh bukan yang apa ya, gayanya rapper Amerika banget menurutku ya, enggak yang gombrong-gombrong yang apa sih, Lebih ke clean, clean, agak tapi clean. tetap minimalis asik, sih, keren. clean. tapi kesannya gahar gitu loh. Gak laki Mewah. banget ya, tetap ya. Gitu. Asik sih Metermos. Karena aku akhir-akhir ini kalau misalkan rapper lagi dengerin Metermos karena beberapa lagunya juga collab sama Hindia. Oh iya, Dan itu iya. menurutku asik banget tuh. Bener. Tapi kalau kalian lagi dengerin apa nih akhir-akhir ini? Kebanyakan sih luar. Luar ya? Iya. Kebanyakan kayak Trippie Redd, Oke. terus NBA Youngboy,
NYW Melly. Aku referensi jujur kurang, nggak nyampe sih kalau hip hop. Ilmu lagi nih, jujur belum nyampe kalau hip hop. Makanya aku tuh pengen belajar tentang hip hop Oke. gitu. Karena aku dulu pertama kali ngerasa dengerin ya, maksudnya kayak oh ini hip hop nih. Itu justru zamannya Young Lex. Yang like Young Lex Itu 2016. hip hop sih. tapi tidak menurutku. bisa dipungkiri dia juga salah satu orang yang bisa mempopulerkan Hip hop Walaupun juga kan. banyak yang nggak terima, Iya, Iya. tapi mungkin, orang awam tahu seenggaknya tuh meluas gitu loh. meluas itu Young Lex cuy. Emang tuh orang. Walaupun kayak gitu ya tapi Iya, kalau dibilang liriknya gimana ya udah. Iya sih. Cuma asik aja sih emang. Zaman-zaman GGS, Nah, oh itu. aja ya kan. Tuh aku mulai pertama kali ngulik tentang ya nggak ngulik banget sih, cari tahu mungkin ya. Cari tahu, Tentang hip hop tuh dari situ, dari Young Lex. Tuh, kalau kalian dengerin juga tuh Young Lex tuh. dulu ya, kayaknya semua orang dengerin Dengerin ya pasti ya. Dengerin tapi kayak dari algoritma. Algoritma Kayak aku lewat-lewat pengen aja ngeplay, gitu. iya. bukan secara keinginan sendiri. Oke. Cuma fun fact ternyata GGS itu udah 10 tahun lalu dan masih Anjir. Iya. banyak relevan, orang-orang masih, Masih banyak yang relate. Iya, ini ya. kadang masih dibikin lawaan gitu, meme gitu, Oh iya, kayak nggak jelas. timeless banget. Itu Apa sama itu ini di setlist biasanya karaoke di bar Ah, gitu tuh itu masih muncul tuh. kayaknya wajib gitu. Reza Arab, Octaviano masih tuh muncul tuh. Kok bisa ya bikin lagu kayak gitu? Kacau sih, tapi kalau misalkan aku dengerin ceritanya emang ya udah ajak-ajakan aja. Iya, Kak kan? awal si Dikal itu awalnya nggak ikut, diajakin di tempat tuh. Oh. Jadi Shit. on emang the spot. on the berarti. spot banget. Ya mungkin kalian lagi nongkrong sama temen, kayaknya unik nih orang kalian ajak siapa tahu meledak. Ya, Bisa jadi jadi. iya, ide-ide yang tidak terduga itu. Ah ngomongin nih soal ide-ide dan mungkin masuk ke karya-karya kalian ya. Kalau nggak salah aku juga yang aku belum banyak dengerin, cuma beberapa lagu mungkin yang tadi yang I Love You I More Love You More, ya. itu emang spesifik untuk ini apa pacarnya siapa sih? Ini. Oh, dia. Pandu. Iya. Kamu gak punya pacar? Belum. Oh belum. Kok ragu? Simpenan nih. Kok ragu jawabnya? Udah Begitulah. berapa lama? Hampir mau 3 tahun. 3 tahun ya, lama tuh. Keren dibuatin lagu itu cita-cita semua orang sih kayaknya Iya ya. sih. Bikinin lagu spesifik kan itu Iya. memorinya selalu bakal ada. Wah, Iya. itu pasti sih. Jangan sampai apalagi- putus aja yang penting. Itu udah Jangan. dinaikin. Kalau sampai putus kacau sih. Jangan sampai sih. Apa yang mau diceritain dari lagu itu? Itu sebenarnya kayak nyeritain momen bareng-bareng aja sih. Momen bareng-bareng. Pokoknya kalau lagi berdua tuh ya kepikiran buat nulis ya. Tangannya kok hasilnya gini-gini itu. tangannya. Nulis. Hasilnya itu. Jadi kayak nyeritain ketika lagi bareng lah istilahnya. Oh gitu. Ibaratnya kayak Emang gitu. perasaan waktu Mm-mm. bersama aja dituangin di lirik. Ya. Jadi tuh. Mengabadikan momen lewat lagu Ya, ceritanya. itu. Asik. Tapi jujur aku dengerin banget dan catchy di telinga. Maksudnya easy listening banget Easy lah. listening. Easy listening banget. Sama yang aku denger paling ini 2F to W. 2W. Wis. Harus gitu ya ngomong ya. 2F and 2W. W. Asik. Itu apa itu lagu apa tuh? Kalau itu lagu. Jadi terinspirasi film Fast and Furious Too lagi. fast and On too Too Furious. Too Fast and Too Furious. Koleksi diecast-nya enggak tuh? Apa? Diecast-nya mobil-mobilnya Oh, koleksi malah- enggak? Malah nggak ngoleksi. sih. Aduh. Kurang nyampe, jadi Iya kurang sih, nyampe. sangat disayangkan. Terinspirasi dari situ. Iya. Tapi berarti kalian tuh Fast on Furious influence kalian banget. Bener. bener-bener suka dulu tuh. Ini sih yang cover albumnya kan. Nah, itu Itu aku juga. lihat ini Fast and Furious sama Inspire. Most Wanted banget sih. Bener. Jadi itu Referensinya. ini referensinya kelihatan sih Iya. ini. Tapi itu siapa tuh yang kayak kita pakai ini nih. Itu Bareng-bareng sih. bareng-bareng sih. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Punya namanya Taste yang masa sama. kecil yang sama gitu loh. Masa kecil yang sama Tontonannya sama. Yang di Konsumsinya selalu sama. bareng. Pernah Mm-mm. suka cewek yang sama nggak? pernah sih. Pernah ya? Waktu TK. Waktu TK ya Iya. berantem nggak tuh? Enggak, sih. malah kayak apa ya, berdiskusi gitu. Diskusi. Gimana cara Oh, dapetin dia gitu. Oh, tak kira diskusi kayak ini buat siapa? Kamu? Aku dulu nih atau kamu? TK ya.
Saingan sehat ya tapi ya. Iya. Sehat. Tapi habis itu udah nggak pernah tuh. Nggak pernah. Habis itu pernah lagi Wih, biar. Kapan? waktu SMK. Dulu kan sering naik Trans Jogja. Oh, ketemu mbak yang sama di Trans Jogja. Setiap hari ketemu Mbok sampai- rasani ya. dirasani berdua. Oke. Sebelum lanjut nih, kita minum dulu kali ya. Minum. Biar Boleh. tambah Boleh, asik boleh. aja. Oke, thank you. Thank you. Nah, kali ini aku lagi minum apa? Choco berry ya, Choco berry dari Nako. Ini Kopi Nako Jelly. Yes. mantap. Kelihatannya seger banget nih. Janggal sih kalau rapper minumnya kopi, jujur janggal sih. Kok bisa? Nggak, kurang identik aja menurutku. Kayaknya kalau misal Kanye West itu nggak nyetori lagi ngopi gitu enggak ada. Ya kan ini apa namanya butuh inspirasi dari Oh, kopi, di kopi depan. ya, inspirasinya tetap kopi ya. Ya, enjoy. Oke lah ya. Oke. Lanjut juga ini. Aku sempat dengar kabar angin kalau kalian tuh diisi ambil jurusannya perfilman. Yes. Nah, perfilman. Kenapa malah ambilnya perfilman? Padahal kalian kan anaknya musik nih. Sebenarnya ada cerita unik juga. Kenapa pengen bikin Fast and Furious versi Indonesia? Kayaknya plot twistnya Iya gitu sih. deh. Itu ya. Plot twistnya itu. Main lah aku nanti kalau itu. Mau aku kenceng-kencengan di jalan tuh. Keren. Ya emang dari referensi musik tadi dari film Fast and Furious, otomatis kayak menyimpan perasaan tertentu terhadap film. Oh itu. Jadi kayak tertarik aja sama apa ya, di balik film gitu. Oh proses produksi. Tapi Penasaran waktu gitu. SMK juga sering produksi Kebetulan film. aku SMK itu jurusan animasi, jadi kayak hampir mirip-mirip lah. Oh tapi kenapa malah nggak lanjutin animasinya? Karena pusing. Pusing ya. Laptop kentang. Aduh. Teman-temanku, aku MMTC btw. Oh. Nah, kan ada jurusan animasi juga. Jujur temanku yang animasi pada ini ya, pada apa? Lama lulusnya. Pusing emang. Karena Pasti. frame by frame. Frame by frame. Itu kalau Vando? Ketertarikan di film sebenarnya karena ini aja sih. Kan lagu di masa sekarang ini tuh tidak lepas dari visual. Oh, video klip. Dimana sebenarnya visual itu yang pertama kali dilihat orang. Harus Jadi sepakat. akan lebih baik kalau aku belajar visual untuk mendukung laguku. Udah. Asik. Emang dipikirin ya, dipikirin ya. Keren-keren Cocokologi mateng aja loh. sih. Tapi mateng maksudnya banyak orang juga yang mulai di industri musik cuma ayo udahlah rilis karya tapi Iya. habis itu karyanya mau diapain tuh nggak tahu. Iya Jadi sih. itu banyak banget dan menurutku sayang aja. Tapi Jadi kalau kalian kan juga melek di TikTok, di sosial media jadi udah punya apa ya? Punya jalan sendiri dulu nih untuk nanti promosi lagunya mau gimana. Itu sih itu. tapi sekarang video klip rapper-rapper lokal tuh keren-keren. Gila, Sepakat. ngeri. Ini banyak Minder. yang ranahnya apa UK drill. Wah, Bener. serem. Insecure aku. Nggak boleh insecure. Enggak deh. Pede. Ini aku ngerasa tua ngomongin tapi kalian kan masih muda tuh. Asik. Perjalanannya masih jauh. Oh iya. Iya sih. Kuliah Bisa belum dibilang. selesai, Iya. diselesain dulu. Bener. Jangan orang tua. Tapi ini juga, kalian kalau yang Inggris dengerin nggak? Yang Rapper UK UK. malah kurang denger ya. Kurang dengerin ya, banget. tetap Kurang arahnya Amerika lah ya. Iya. Amerika. Terutama yang sad boy. Sad boy. boy. Iya. Malah arahnya itu ya. Arahnya sad Apa boy. lagu rap yang menurut kamu sedih banget? Ya? Trippie Redd Love Letter to You yang kelima. Apa? Itu tentang apa? Dia ya bikin campaign album itu Love Letter pertama sampai kelima, dan menurutku yang paling ngena itu yang kelima, soalnya itu kayak titik puncak Trippie Redd, paling deepnya itu di situ. Oh di situ. Coba deh nanti aku dengerin ya. Iya. Segalau apa sih itu? Kacau. Oh sama ini satu lagi, Jaden Smith. Jadi Smith. Ya. Oke, tahu tuh. Aku belum dengerin lagunya tapi tahu sih. Oke, nanti aku dengerin tuh. Ilmu lagi hari ini. Yo. Ini juga sih soal rap ya. Jogja yang aku tahu
Itu kalau misalkan orang-orang ibu kota atau orang luar Jogja tuh mandang kalau hip hop di Jogja itu culture-nya apa ya, kuat banget, terutama soal hip hop. Kalau pandangan kalian di situ gimana? Setuju sih, kayak mengakar banget gitu loh. Makar banget ya. Mm-mm. Tapi itu alasannya karena senior-senior yang dulu mempopulerkan hip hop di Jogja tuh sekarang masih aktif. Jogja Hip Hop Jadi Foundation gitu ya. bisa dibilang masih kuat gitu loh. Oke, berarti emang apa ya? Sistemnya orang-orangnya itu Bener. selalu regenerasi dan nggak pernah putus nih dari atas sampai bawah. Bener. Jadi bahkan yang sekarang tampil tuh ya kebanyakan dari yang lawas gitu. Oh, yang lawas Ini malah. masih kuat banget gitu. Kalau regenerasi menurutku masih Belum begitu belum nampak. begitu belum kelihatan nampak nampak sih. ya. Iya. Paling kalau yang apa ya, ranah hip hop sekarang yang agak naik kan Poris, mas. Tapi Iya, luar Jogja ya bener. Poris, terus Tenzi Iya. mau nggak mau Iya. juga kan Tenzi. Tensi. Tuh Nara juga aku kayaknya 1 tahun terakhir ini aku baru tahu Nara juga tuh. Ya aku Keren juga sih. belakangan ini baru cocok sama lagunya Lagu- Oh sih. ya, asik sih emang. Iya. Apalagi KB tahun kemarin Wih. kacau Iya. gitu. Semuanya dengerin Alo. Asik. Alu. Jadi apa menurut kalau kalian sendiri pengen jadi rapper yang gimana di Indonesia? Pengen dilihat seperti apa? Yang nggak cuman menjual gaya, Sik. tapi apa ya, pengen memunculkan apa ya, vibes Skill. spiritual Asik. kayak XXXTentacion. Oke, Iya. paham. Arahnya ke situ ya. Iya. Jadi kayak apa ya, deep gitu. Oh iya, ini aku ada satu pertanyaan. Rapper itu harus bisa freestyle nggak? Menurutku Enggak sih. nggak tentu. Nggak tentu. Iya. Kenapa? Karena ada rapper yang bener-bener dia tuh apa namanya, menulis lagunya berdasarkan perasaan yang bener-bener pengen diungkapkan gitu. Jadi kalau Oke. misal on the spot dan dia nggak pengen berekspresi ya nggak bisa. Nanti ini jadinya di sini ada lampu. Kayak part 2 nanti. Part Kayak dua tuh. contohnya gini aja. Mungkin aku bisa nge-rap gitu. Aku bisa naik sepeda gitu, tapi aku nggak bisa freestyle sepeda. Nah, iya. Oke, paham. Analoginya gitu Iya, ya. mm. Asik. Nah, tapi kalau misalkan yang aku lihat ya, nggak semua, cuma ada beberapa mungkin influencer yang aku lihat dia nggak bisa nyanyi, makanya dia ambil nge-rap. Iya. Karena Mm. yang aku denger juga rap tuh nggak harus tahu nada melodi, yang Bener. penting bisa ngepasin sama beat. Bener, bisa Ih, dibilang paham gitu. tuh, Tempo. asik, paham. Bisa dibilang gitu. Gitu ya. Bener. Tapi beda sih menurutku, rapper walaupun sama-sama rapper tapi tetap ada kategorinya sendiri. Yang emang freestyler sama yang emang semi musisi gitu. Semi musisi. Jadi kayak misal yang aku anggap musisi ini tuh yang dia nulis lagu kayak nulis puisi. Oke. Sementara yang freestyle dia ibarat asbun gitu. Asbun tapi ngena gitu. Tapi ibarat gimana? Lanjut. ibarat kayak freestyle itu skill buat mengucapkan kata-katanya. Oke. Cuman Merangkai kalau yang rapper arahnya ke musisi, perasaan, feel. skill untuk membuat lagu secara utuh. Lebih bercerita, lebih storytelling Nah, mungkin iya. gitu ya. Lebih bernyawa lah lagunya. Kalau yang aku lihat salah satu yang freestyle-nya aku suka banget tuh Upi Tuan 13. Wah, iya. Itu Mm-mm. kalau bikin nada, irama, wah itu enak banget tuh, pasti Iya. enak banget. Dan mungkin itu juga apa ya, nulis untuk jadi materi juga mungkin ya. Iya, Kalau misalkan iya, dibawain, ada yang diubah-ubah dikit, tapi materinya mungkin mirip-mirip lah ya. Bener-bener. Asik. Sama ini, sama pernah ada salah satu event Rhyme Pace. Oh iya, Wah, itu Rhyme Wih, Pace. sekalian nggak mau ikut tuh. cuman diem aja mungkin. Diem aja ya. Diem aja. Finalnya kan di Jogja waktu itu. Iya, 2024. di Jogja. Sik tuh aku pengen nonton waktu itu, ini lagi ada KKN. Oh. Nggak sempet nonton di Jalan Magelang kan waktu Tahun itu. baru kayaknya itu waktu Oh enggak. tahun- Agustus itu yang atau Agustus. Juli. Yang Waktu itu. pemenangnya Ali Smith itu. Ali. Iya. Ya Ali nggak usah dibahas lah. Tahu sendiri kalian. Mm-mm. Oke. Kalau misalkan kalian juga nih udah nyemplung di industri musik di Jogja cukup lama lah ya kalau aku bilangnya. Mm-mm.
Berapa tahun berarti? Kalau bener-bener kenal skenanya itu dari 2021. Oh ya udah Ya, lama lah ya, iya. udah ada 4 tahun ya. Tahun. Nah. Lama juga ya. Misal nih, aku pengen jadi rapper. Aku ngerasa aku hip hop banget nih anaknya. Mm-mm. Aku harus kemana atau ketemu siapa, nongkrongnya di mana? Sekarang lebih gampang sih. Oh lebih gampang. Ini agak promosi juga. Promosi. Boleh. Jadi temanku itu awalnya penjual thrift gitu. Oke. Thriftnya namanya Rockefeller Crown. Yes. Terus sekarang dia bikin cafe namanya 369 Cult. Cult. Nah itu ada di belakang Famos. Oke. Kebetulan 24 jam. Nah di situ Wih saingan dong sama sini nih. Wah wadah. nggak boleh disebut tuh berarti. Oh, iya. Itu apa segmennya bener-bener ke arah hip hop, tapi hip hop yang stylenya tuh jersey Oh gini gitu. nih, gini. Masuk ya berarti ya, masuk ya. gitu. Yang US banget gitu. Oh US banget. Malah kalau yang jersey itu US banget ya. Iya. US banget nih anaknya. Kacau. Oke, nah terus gimana nih? Aku misal main ke sana, Iya. terus kenalan gitu. Nah, bermula dari kenalan so asik. Harus so asik emang. Harus Lama-lama asik ya. mungkin ada teman yang pengen rekaman gitu, terus asal ngikut aja. Melibatkan Mm-mm. diri lah. Melibatkan diri ke produksi musik mereka, terus paling speak dikit Oh, speak dikit ya. sama Gimana produsernya caranya itu. gimana? Misalkan aku ketemu nih, Mas, aku mau rap Mm-mm. gitu. Mas aku tuh Punya pengen lirik bikin lagu nih. ya. Tapi Mm-mm. biasanya kita udah harus bawa materi nggak? Iya, karena Oh. biar mereka tuh mungkin Trust. lebih trust. Wah, Lebih ini aware. udah Oh, beneran ready niat nih, gitu. udah ready. Oke. Itu ya tutorialnya. Iya. Siapa tahu besok karir kalian aku saingin asik. Boleh. Tapi panggung masih rame. Enggak rame. Promosi aja promosi ini. Promosi, Ya, mungkin kita lagi sepi panggung untuk Asik. tahun ini ya. Kalau kalian apa namanya? Teman-teman Kalau kalian- promotor. iya, kalau kalian punya event dan kalian pengen mengarahkan eventnya tuh ke yang culture Gen Z gitu, Asik. aku bisa mengusahakannya. Boleh. Oke. Open nego. Open nego. Open discuss. Open Nego discuss. halus lah ya, jangan kasar-kasar lah ya. Nego halus. Coba lo cek udah nego. Kacau. Tapi kalian sendiri tinggalnya di mana? Maguwo Harjo. Oma gue ya. Yes. Iya. Oma gue deket lah. Aku Congcat. Concat. Jangan spill nanti orang-orang pada tahu deh. Oh iya. Deket lah kita. Mm-mm. Terus misalkan nih di Jogja juga aku nggak tahu nih sebutannya apa, itu cuma record label kah atau apa, kayak misalkan Hell House, Crazy Brazy itu kita nyebutnya apa tuh? Kalau Crazy Brazy itu label. Label. Sepengetahuanku ya. Kalau label kolektif. Kolektif. lebih tepatnya sih lebih apa ya? Universalnya sih kolektif. Hell House kolektif juga. Ya semacam Oh, production house. production Ya, house ya. Bisa produksi, bisa distribusi mungkin. Mm-mm. Tapi mereka juga apa namanya memberi wadah rapper-rapper. Tapi lokal rappernya ya yang emang udah diklaim jadi gitu. Iya sih. talent mereka gitu. Oh. Jadi nggak kayak menerima distribusi siapa gitu random gitu enggak. Oh enggak, berarti misalkan aku kayak tadi, Mas, aku punya materi nih, pengen nge-rap, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus dipilih. Harus dipilih ya. Berarti aku harus ngeluarin karyaku sendiri, terus mereka tertarik mungkin undang aku gitu. Iya, kayak gitu. Eh, Makanya banyak meme Hell House rapper Gen Z kayak apa ada tuh? tamengnya gitu. Kenapa emangnya kenapa? Aku kurang tahu tuh. Aku kurang tahu info lagi nih. Kenapa Karena tuh? kalau menurut anak-anak tuh ya Hell House punya standar yang apa ya, Spesifik banget. Spesifik banget. Kayak Kasarannya old school. Oh, old school. Kalau Hell House tuh lebih old school. Old school. Oke. Gitu. Ya menurutku is okay sih karena semua punya identitasnya masing-masing Iya, kan. Sepakat. Karena branding lah ya itu. nggak semuanya juga. Kalau misalkan ada beberapa tempat ya, setiap tempat juga harus ada pembedanya. Iya bener. Kalau Harus semua punya diterima branding. ya Iya. udah sama aja menurutku. Nggak mesti kita harus menyesuaikan apa yang lagi tren gitu. Iya benar. Nah, aku juga tahu nih ada apa sih gang sign gitu. Geng sign. Apa sih? Ajarin. YKC. Gimana?
YKC. Anjir, enggak lancar nih, enggak lancar revisi nih. Ini aku Enggak punya lulus sih. punya geng saya sendiri sih. YKC. Pelan-pelan cuy. Sini masih belajar nih. Wimo. YKC. YKC. Gitulah ya. YKC. Gitulah ya. Oke. Kalau misalkan ini 2F2W udah punya belum Kingsan Wah, itu kalian? aku lagi bikin. Oh, lagi Susah bikin, banget. masih proses ya. Baru nemu W-nya. Gini. Oh gini, W-nya gini. W. Oke, asik. Mungkin terakhir nih. Kalau misalkan setiap di beberapa skena tuh aku selalu pengen punya referensi musik baru. Kalau dari kalian kasih aku rekomendasi, mau itu lagu, mau itu musisi tapi lokal. Lokal. Oke. Yang lagi kalian dengerin aja sih. Yang lagi aku dengerin. Wait. Ada nggak? Yang lagi aku dengerin lokal. Siapa ya? Atau mungkin top 3 deh dari kalian berdua, Top 3. rapper Indonesia yang keren Rapper Indonesia keren. menurut kalian. Coba sebentar aku pikirin dulu. Oh, kita tunggu dulu, nggak apa-apa. Nungguin ya. Kalau misal Bener. aku dulu ya. Ah, Kalau misalkan boleh. kalian sama mikir nih. Mm-mm. Kalau aku 3 yang lagi aku suka banget, nomor 3 itu Metermos. Hmm? Itu karena akhir-akhir ini juga lagi dengerin Hindia. Ternyata ada yang kolaborasi sama Metermos, itu asik sih. Nomor 2-nya ini Ramen Girl. Wih, itu asik banget sih. Dari stylenya. Kalau apa sih, kalau cara ngomongnya apa? Nyebutnya apa tuh? Cara ngomongnya. Kalau lagi nge-rap tuh. Aksen. Aksen ya? Aksen Aksen. mungkin ya. Aksennya asik banget sih, Ramen. Terus kalau nomor 1 jelas Upi sih ya. Oh iya. Upi Tahun 13. paling aku suka lah. Kalau dari kalian? Siapa dulu nih? Bebas. 3 mau Bingsu. dijadiin 1 juga boleh. Jadiin satu. 3 Bingsu. buat berdua. 3 buat berdua, boleh tuh. 3 in 1. Oke, Siapa, nomor siapa? 1. Nomor 3 dulu ya. Nomor 3. Kalau dari aku Safa. Safa. Mm-mm. Oke. Terus Tiga, yang kedua? tiga. Mau 3 juga Mau- gak apa-apa. Mau nyebut Nara tapi Mas juga udah. Oh dengerin gak Nara. apa-apa. Kan Oh, yang nggak lain apa. juga belum dengar. Oh iya. Belum tahu juga. Nara. Nara ya. Siapa lagi? Terus ini yang paling bagus nih, nomor 1 nih. Nomor 1 2F2W. Oke, berarti ada Safa, Nara, 2F, 2W. 2W. Bener. Oke. Yes sir. Oke. Ya, jadi itu juga banyak yang belum dengerin kan 2F2W. Mungkin bisa Tapi didengerin. di Spotify pendengarnya udah lumayan loh, banyak itu. Iya sih. Alhamdulillah. Tapi next bakal ada apa? pengennya Lagu baru, sih album baru EP kalau enggak album. tahun ini atau masih rencana dulu aja nih? Kalau untuk produksinya tahun ini, cuman untuk perilisannya masih Belum tahu ya. Tidak. belum tahu ya. Belum tahu. Oke. belum menentu. Ya semoga cepat terrealisasikan lah ya. Amin. Kita Amin, doakan. Oke, mungkin cukup sampai situ untuk episode Merapal Skena kali ini Oke. bersama 2F. Two. 2W. Asik. Yes. Seneng aku dengernya. Oke, sampai situ aja. Sampai jumpa. Thank you. Yo.